Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan A'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Allah dari keadaan setan mendekati saya. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2021 bertepatan 15 Syawal 1442 Hijriah dari Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloy, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya ingin membagi pesan-pesan kebaikan. Pada sore yang baik ini, saya akan mengisahkan kisah taubat seorang pandai besi. Ini ditulis oleh Hasan Basri dan beberapa kitab lain juga menuliskannya. Dalam kitab Anwar Al-Majlis. Jadi ini adalah kisah nyata bagaimana seorang Hasan Basri menuturkan. Hasan Basri adalah seorang ulama pada awal-awal Islam. Jadi beliau hidup pada awal-awal Islam. Dia tinggal di Baghdad dan dia dikenal bertemu dengan 70 pahlawan perang Badar. Suatu hari aku berjalan di pasar pandai besi di Baghdad. Tiba-tiba mataku tertuju pada seorang pandai besi yang memasukkan tangannya ke dalam tungku api, lalu mengambil besi panas yang memerah tanpa merasakan panas. Dia lantas meletakkannya di atas paron, landasan tempah, dan menempanya dengan palu, serta membentuknya sesuai keinginan. Menyaksikan tindakan menakjubkan ini memaksaku bertanya kepadanya. Jadi ma'asyiral muslimin, orang ini memegang besi secara langsung, dan itu membuat sang syekh merasa perlu untuk bertanya apakah dia tidak sakit dan apa sebabnya sehingga dia bisa begitu. Ma'asyiral muslimin, aku pun mendekatinya sambil mengucap salam. Dia menjawab salamku. Aku bertanya padanya, "Wahai gerangan manusia, apakah panas api tungku dan besi panas memerah ini tak mencederai diri Anda?" Pandai besi itu menjawab, "Tidak." Aku bertanya kembali, "Bagaimana bisa demikian?" Dia berkata, "Pada suatu masa, daerah ini mengalami paceklik, tetapi saya memiliki persediaan di dalam gudang. Satu hari, datanglah seorang wanita berparas cantik berkata, 'Wahai gerangan manusia, saya adalah ibu dari anak-anak yang masih kecil. Mereka ditinggal mati ayahnya. Sekarang saya sangat memerlukan makanan dan sedikit gandum. Saya mohon pada Anda agar sudilah kiranya membantu kami untuk menggapai keridaan Allah dengan menyelamatkan anak-anak yatim yang kini kelaparan.' Karena terpesona oleh kecantikannya pada pandangan pertama, dan saya menjawab, 'Kau bisa mendapatkan asal kau bersamaku barang sejenak.' Wanita itu marah dengan syarat yang saya tawarkan dan beranjak pergi. Jadi ma'asyiral muslimin, si pandai besi ini menawarkan gandumnya oke, tapi dia harus ditemani barang sejenak. Istilahnya kalau orang sekarang kode mata dulu. Hari kedua, wanita itu datang lagi dan mengulang permohonannya.
sambil meneteskan air mata. Saya pun mengulangi kata-kata saya sehari sebelumnya. Dia pun kembali untuk yang kedua kalinya dengan tangan hampa. Di hari ketiga, saya melihatnya datang ke tempat saya dan sangat memohon kepada saya sambil berkata, "Tolonglah anak-anak saya hampir mati karena kelaparan." Saya masih tetap mengulangi perkataan saya. Wanita itu menghampiri saya dan tampak lemah karena kelaparan. Ringkasnya, ketika mendekati saya dia berkata, "Wahai gerangan manusia, saya dan anak-anak kelaparan. Tolong kasihani dan beri kami sedikit gandum." Saya berkata, "Jangan kau buang waktumu dan waktuku sia-sia. Bukankah sudah kukatakan padamu, kalau kau mau gandum, kemarilah bersamaku." Jadi tetap si pandai besi minta jatah, ma'asyiral muslimin. Pada saat itu, wanita tersebut menangis terseduh-seduh dan berkata, "Aku tak pernah melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti ini. Dan karena aku sudah tidak tahan lagi, lantaran 3 hari ini kami tak makan, dengan terpaksa aku siap melakukan sesuai yang kau katakan, tetapi dengan satu syarat." Saya berkata, "Apakah syarat itu?" Dia berkata, "Dengan syarat engkau harus membawaku ke sebuah tempat yang tak boleh ada seorang pun dapat melihat kita berdua." Saya berkata, "Aku terima syaratmu." Rumah pun saya bersihkan dan setelah itu memanggilnya. Begitu hendak menikmatinya, tiba-tiba wanita itu gemetar dan berkata kepada saya, "Hai, kenapa kau bohong padaku dan mengingkari persyaratan yang kuberikan?" Saya bertanya, "Syarat mana?" Dia berkata, "Bukankah seharusnya kau membawaku ke tempat sunyi yang tak seorang pun dapat melihat kita berdua?" Saya berkata, "Ya benar, bukankah ini tempat yang sunyi?" Dia berkata, "Bagaimana mungkin di sini sunyi, sementara ada 5 yang sedang mengawasi kita. Yang pertama adalah Allah dan 2 malaikat yang ditugaskan untuk selalu bersamamu, serta 2 malaikat yang ditugaskan untuk selalu bersamaku. Semuanya ada di sini dan menyaksikan kita. Dengan keadaan seperti ini, engkau mengira kau di sini tidak ada siapa-siapa?" Kemudian dia berkata, "Takutlah kepada Allah dan redamlah nafsumu terhadapku, sehingga aku akan berdoa kepada Allah agar Dia meredam panasnya api dan menjadikannya dingin bagimu." Karena ucapan itu, saya langsung sadar diri dan berkata sendiri, wanita ini masih takut kepada Allah dalam keadaan yang sangat terhimpit dan serba kelaparan. Sementara aku dengan semua kenikmatan yang telah Allah berikan pada aku tidak juga takut kepadanya. Saat itu pula saya bertaubat kepada Allah dan mengurungkan niat saya. Saya berikan gandum sesuai dengan keinginannya dan mempersilahkannya pergi. Ketika wanita itu tahu bahwa saya telah mengurungkan niat dan melihat bahwa kejadiannya sesuai dengan harkat dirinya, dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, sebagaimana orang ini telah mendinginkan api syahwat atas dirinya, maka dinginkanlah api dunia dan akhirat baginya." Sejak saat itu, panasnya api tak dapat membakar saya, Tuan Syekh, kata pandai besi kepada Syekh Imam Hasan Al-Basri. Mari kita mendengarkan syair dan doa sebelum menutup kisah ini. Ya Allah, lindungi mereka yang tak punya perlindungan. Tataplah mereka yang keletihan. Betapa sedikit peminta yang beroleh perhatian si Sultan. Banyaknya kebutuhan membuatku gelisah. Saksikanlah kegelisahanku, wahai Tuhan. Ya Allah, kusandarkan diriku pada kasih sayang-Mu, karena tiada yang layak disandar selain kasih sayang-Mu. Bimbinglah hati yang gundah gulana, karena hati tanpa pembimbing kan jatuh dalam sumur. Kepala menempel ke tanah rumah-Mu, sambil meminta, butuh, dan menghatur ampunan. Telah datang padamu tawanan yang pemalu lagi pendosa.
sambil berharap kasih sayang dan ampunan-Mu. Seorang pengemis dengan tangis penyesalan menjadi tak berguna karena beban dosa. Ku gapai tangan yang maha pengampun, agar dia anugerahkan sesuatu yang istimewa. Ma'asyiral muslimin, wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah pandai besi yang bertobat membawa hikmah dalam kehidupan kita. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.